Yo, Omers, gue mau sharing sedikit nih. Jadi kalau di lelangan itu ada banyak sekali, saya nggak bilang beat and run lah ya. Kalau beat and run lebih kebanyakan itu customer baru. Beat and run tuh kebanyakan customer baru yang biasanya akunnya itu nggak beres gitu. Jadi memang dia bukan diecaster. Mungkin dia diecaster tapi dia emang kerjaannya rese gitu ya. Kerjaannya cuma ngacauin lelangan, terus dia beat, terus dia lari. Nah, ada lagi yang saya mau sharing tuh bukan beat and run. Jadi sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke etika respect sih sebenarnya kalau menurut saya. Karena buat saya kalau beat and run itu kan kita nggak pernah transaksi, memang dia orangnya bermasalah. Tapi lebih ke etika saling hargain sih sebenarnya. Kita sebagai seller atau terutama kayak anak-anak kerja ngepak udah ngeboxin, udah foto semuanya, ada so much time that we spend buat doing the all kind of things buat make it happen. Nah, banyak yang sering sekali tuh dari kita, kadang-kadang kita suka over gitu. Overnya dalam arti ikutan ngebeat tapi kebetulan lagi nggak bisa bayar. Bukan saya bilang dia nggak punya uang gitu, dia mungkin punya uang, cuman mungkin lagi ada keperluan lain. Maksud saya, kalau memang ada keperluan lain, ya toh di let it go aja gitu, kasih kasih bidder yang lain yang mungkin kali ini Omers bisa ngalah gitu kan, bisa kasih ke mereka. Karena biasanya kalau sudah sampai proses invoice packing itu udah banyak kerjaan yang udah kita kerjain. Saya bukan yang ngomongin kerjaan itu jadi hitungan, enggak, cuman kayak sekarang nih ada beberapa yang lumayan gede juga ikut di kita, dan beliau itu saya respect lah sama beliau tuh mungkin apa ya, nggak pernah bermasalah lah, selalu lancar gitu. Cuman kali ini karena ada halangan, jadi invoice yang besar ini nggak bisa diberesin. Saya cuma mau bilang ada waktunya mesti let it go kayaknya, just lepasin aja gitu, kasih yang lain yang menang. Jadi jangan memaksakan diri, karena di lelangan sendiri kan kita kadang-kadang suka iseng ya jempolnya ya, ngebit. Nanti ada invoice itu udah prosesnya udah panjang sekali. Invoice udah packing, semuanya tinggal siap kirim. There's so much time we already spent. Jadi ya kita respect each other lah. Saya jarang sekali sekarang posting orang-orang yang teman-teman yang mungkin ada kesulitan untuk melunasi, karena buat saya dulu saya gitu. My emotion is more than anything gitu. Jadi gue posting, gue coba taruh di timeline gitu. Tapi kayaknya sekarang ya udahlah, kalau memang nggak bisa bisnis, means nggak usah bisnis saya sekalian gitu kan. Mungkin kali ini dia nggak bisa, next time dia bisa tobat, bisa bantu saya juga karena kita sendiri pendapatan kan dari customer gitu ya. Ai nggak bisa maksain juga. Saya juga banyak masalah pribadi yang saya harus beresin, dalam arti lancar-lancar juga. Nah, kenapa ini sangat important? Karena gini, when you guys beat, ketika Omers ngebeat, Omers setuju dengan rules yang ada di lelangan, aku nggak bisa mantau satu-satu, tapi artinya ya kita saling hargain gitu. Dari invoice yang ada, tolong dibantu, karena kita juga ada cash flow yang harus diputerin, and it's really help us to make another auction itu happen gitu. Karena kita harus ada belanja juga, harus muterin uang juga. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa ngelunasin, ngomong gitu langsung, jangan atau mungkin dari awal ya udahlah, gue nggak usah ngebit gitu, gue kasih aja yang lain gitu, walaupun itu kelihatannya masih murah atau segala macam, karena itu ngebantu kita. Mungkin kalau karena om ngebit, bidder yang lainnya kalah, yang lain yang kalah itu sebenarnya bisa bayar langsung secepatnya gitu. Jadi please
we respect each other for the next one. Karena yang bermasalah saya biasanya nggak banyak ngomong sih, saya langsung block atau saya langsung unfriend gitu, karena emang kalau memang dasarnya pengacau dia pengacau. Tapi kalau memang bidder yang lagi ada masalah, ada kesulitan, aku paham banget lah, karena aku sendiri untuk ngeberesin invoice itu nggak mudah kadang. Saya juga harus pinter-pinter gitu. Jadi basically nggak ada unsur paksaan di lelangan. Jadi kalau Omers bisa bantu, silakan diselesaikan pembayarannya. Kalau memang nggak bisa, ya I cannot say nothing lah. Let it go aja lah, let it go. Kasih Omers yang lain. Mungkin kali ini nggak bisa, ya it's okay gitu. Mungkin next time. Nah kalau yang udah pernah di aku sendiri kemarin mungkin ada trouble for payment tapi memang rekodnya baik, biasanya aku nggak block. Ya mungkin next time dia mau ikutan lagi atau gimana, ya go ahead gitu. I don't really mind lah. Cuman saya suka ngerasa malah saya nggak enak gitu kadang-kadang nagih bisa sampai berkali-kali gitu ya, karena memang saya tugasnya harus nagih. Jadi for one or two things lagi diberesin juga nih di toko buat ngerapihin semuanya. Nah kalau Omers mau lihat nih, banyak sekali COD juga yang ini COD ya. Ini COD yang bilangnya mau bayar tapi belum diberesin, makanya kadang-kadang kita pusing juga nih. Nah ini udah di yang COD biasanya belum di box, ini yang udah di box, yang udah mau kirim tapi belum dibayar ada juga yang harus kita bongkar. Nah ini yang udah dibungkus buat komitmen di COD. Biasanya mereka namanya COD kan cash on deliver, tapi ketika datang mereka bayar. Jadi datangnya tapi nggak langsung datang, Omers lihat ya. Ada juga yang sudah bayar tapi nggak diambil-ambil, tiba-tiba barangnya rusak. Lo lihat nih, kalau misalnya satu box gini, ini cuma segini doang ini. Ini aja, nggak ada lagi, udah dijadiin satu. Jadi kayak sebanyak itu Omers buat kita tuh nolong banget gitu. Kalau misalnya itu diberesin, bisa jadi cash flow-nya kita buat nambahin kita lebih bagus lagi ke depannya. Nah lelangan juga banyak tuh yang belum dibongkar. Ada sekitar ada beberapa yang big invoice yang itemnya limited, udah ada hologramnya tapi tidak bisa sampai proses pembayaran. Jadi nanti susahnya kan kalau limited barang itu udah ada hologramnya tapi nggak jadi laku gitu. Itu yang susah buat kami jualan yang barang yang sama dengan ada hologramnya. It's kinda a little bit hard. Jadi gue harus putar otak, gue harus buang ke US atau kemana gitu, karena it's very sensitive. Ketika barang itu di bid ada nomor holonya, itu akan menimbulkan, kalau sampai keluar lagi di lelangan, orang mikir wah ini Mike pakai joki nih, suruh orang ngebid tapi nggak difinishin gitu kan. Akhirnya ketika gue jual ulang lagi, orang mikirnya jadi jelek. Jadi sebenarnya it's kind hard juga for us, gue harus mikir juga gitu. Tapi saya sih nggak takut gitu, karena selama gue lakuinnya jujur, I don't really give a damn gitu orang mikir apa tentang kita. Alright, so the cash flow is really important in our business. Kita muterin, karena aku sistemnya juga pakai bola salju. Kalau di Max itu ada sistem bola salju yang gulung, makin lama makin gede dengan satu modal yang sama. Atau juga ada sistem namanya kita tarik ulur kayak layangan, namanya sistem layangan. Ketika pasarnya lagi rame, banyak semua seller, harganya hancur-hancuran, kita ulur, tapi kita nggak putusin gitu ya. Kita still doing the business with that kind of things gitu. Kita namanya sistem layangan. Ada beberapa sistem lagi yang ada sistem manuver, ada sistem lempar kaki gitu ya. There's so many things lah yang gue bisa share nanti ke depannya. Kalau Omers yang nanti udah boleh ngumpul-ngumpul, kita ngobrol lagi di sisi bisnisnya. Are we struggle on this kind of business? Gue mau bilang ya, struggle pasti di semua bisnis lah. Online is not really easy gitu kan.
Tapi gimana cara kita ngakalin ya, gimana cara kita bisa survive, itu yang paling penting gitu. Karena buat gua nggak semua orang cari duitnya utama di sini gitu. Mungkin ada yang cuman sampingan, dan itu kita nggak bisa hindarin. Ada yang cuman iseng-iseng, ada yang cuman get the fun gitu. Dia ada yang mungkin, ada juga yang seller yang nggak perlu cuan gitu. And it's happen gitu. Nah, kayak Samsuri itu dia beli mahal, dia jual murah. Dia seller karena dia menjual, tapi dia bukan seller. Anjir, gue disuruh pakai apa? Selimut. Alright guys, so you guys stay healthy. Nanti kalau sempet kita bikin rauk raffle-nya hari ini or maybe tomorrow. Okay? Please saling hargain, buyer, seller, buyer, seller to seller, buyer to buyer. Nobody's perfect, I know, but if you are a bastard or you are a jerk, I already know it. So don't worry about it, man. All right, peace. I'm out.